Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelompok kami. Apa kabar guys? Saya Putra dan ini teman-teman saya. Hari ini kita akan mengunjungi suatu tempat peribadahannya umat muslim di kota Gorontalo. Jadi kita mau kemana nih? Kita akan pergi ke Masjid Al-Jamaah guys. Ya guys, jadi kali ini kita dapat tugas dari mata pelajaran agama untuk mengunjungi tempat ini untuk berbagi informasi menarik tentang seputar masjid ini. Jadi guys, masjid ini berlokasi di pusat kota Gorontalo, lebih tepatnya di Jalan Samratulangi, Kelurahan Limbau 2. Jaraknya sekitaran 1,7 km dari SMA Negeri 1 Kota Gorontalo. Untuk akses jalan ke sana bagus guys, jadi bisa menggunakan motor ataupun mobil. Dan pastinya bisa menggunakan transportasi umum seperti bentor yang menjadi ciri khas kendaraan di Gorontalo. Oh iya guys, untuk pergi ke sana kita akan menggunakan bentor. So, stay tune terus di video ini ya. Shadows live in your heart. You'll find the light that leads home. Now I see you for you and beautiful scars. So take my hand and don't let go. 'Cause it's not too late, it's not too late. I still see hope in your heart. Oh, and sometimes sometimes shooting broken arrows in the dark. I see the hope in your heart. I've seen the darkness in the light. It's kind of blue that leaves you lost in blind. The only thing that's black and white is that you don't have to walk alone this time. We need to break through the walls that live in your heart to find someone that you call. Now you see me for me and my beautiful scars. So take my hand and don't let go. Because it's not too late, it's not too late. I still see hope in your heart. Oh, and sometimes you lose and sometimes you shoot it. Broken arrows in the dark. Nah, sekarang kita sudah sampai nih guys di Masjid Al-Jamaah dan ini saya dan teman-teman saya sudah ada di sini. Dan kita sebelum masuk ke dalam, kita akan cuci tangan terlebih dahulu. I see the hope in your heart. Nah, sekarang kita sudah selesai cuci tangan nih guys. Sekarang waktunya kita mengecek isi di dalam masjid guys, kondisi yang saat ini.
Nah, alhamdulillah sekarang kita sudah bersama Bapak Ustadz Sahmid Kidam. Bapak Ustadz adalah jamaah di Masjid Al-Jamaah ini, guys. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Ustadz, bagaimana wabarakatuh. kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Jadi kami datang ke sini ini untuk bertanya-tanya kepada Pak Ustadz. Ya, Bila Pak silakan. Ustadz berkenan. Silakan. Jadi kita langsung masuk saja pertanyaan pertama, Pak Ustadz. Kira-kira tahun berapa masjid ini dibangun, Pak Ustadz? Masjid Al-Jamaah ini dibangun sekitar tahun 1972. Dibangunnya ini itu beriringan dengan pembangunan dari pasar sentral dan terminal, yang dimana yang menjadi syarat pembangunan itu, salah satu pembangunan tempat-tempat umum seperti pasar maupun terminal itu harus difasilitasi dengan sebuah tempat ibadah. Nah, Al-Jamaah yang istilahnya pada waktu itu didirikan walaupun dengan ukuran yang kecil, itu 7x7 pada waktu itu. Dan barangkali ini sedikit kronologisnya didirikannya Masjid Al-Jamaah ini. Jadi didirikannya Masjid Al-Jamaah karena juga menjadi salah satu syarat pembangunan dari tempat umum itu, pasar sentral dan terminal harus dilengkapi dengan tempat ibadah, sehingga para pedagang maupun para penunggu angkutan itu bisa beribadah di Masjid Al-Jamaah ini. Baik Pak, untuk pertanyaan kedua, adakah sejarah menarik dari masjid ini? Kalau sejarah menarik, mungkin yang menariknya kalau sepertinya tadi itu masjid yang statusnya sebagai syarat untuk pembangunan suatu tempat umum, dia berkembang, dia malah jadi menjadi masjid adat, masjid ataupun masjid pemerintah ataupun masjid besar. Nah, kita kan mengenal status masjid itu ada berapa ya? Masjid raya, masjid agung, masjid besar, dan masjid jami. Nah, masjid raya itu seperti kalau di Jakarta itu Istiqlal ya. Kalau di Gorontalo kita masih dalam rencana ya, oleh gubernur kita masih rencana itu. Nah, masjid agung kan seperti Baitur Rahim. Ya. Kemudian masjid besar kecamatan itu. Ya, skalanya kecamatan. Kalau itu kalau masjid agung itu kota maupun kabupaten. Jadi kita malah masjid agung Baitur Rahim, Masjid Agung Baitur Rahman Kabupaten, seperti itu ya. Nah, ini kemudian masjid kecamatan itu masjid besar. Ini masjid besar. Atau masjid adat, masjid besar Al-Jamaah. Seperti itu. Mungkin itu yang menarik. Yang tadinya masjid yang ini beralih status jadi meningkat lagi sebagai masjid besar. Seperti itu. Baik Pak, semenjak pertama kali masjid ini dibangun, apakah masjid ini pernah direnovasi sebelumnya? Ya, untuk renovasi bahkan sudah 2 kali lah. Renovasi pertama itu beralihnya status tadi itu pada tahun 1984 itu, di mana pemerintah kota menginginkan bahwa di setiap kecamatan itu ada masjid besar. Waktu itu masih 3 kecamatan, jadi kita pada waktu itu pemerintah kota itu mendirikan 3 masjid besar. Masjid besar Kota Selatan Al-Jamaah, kemudian Masjid Kota Utara mungkin kita kenal dengan Nurul Jannah, kemudian Masjid Kota Barat saya sudah lupa namanya. Jadi kalau untuk Kota Selatan Al-Jamaah ini itu pada tahun 1984. Kemudian seiring dengan waktu, dengan perkembangan, jamaah juga menginginkan suatu perubahan lebih menarik lagi, sehingga pada tahun 2007 para pengurus maupun jamaah
itu berkeinginan untuk menjadikan masjid lebih indah lagi, sehingga mereka mendekati salah seorang tokoh masyarakat, dalam hal ini Bapak Bapak Sunbigi waktu itu, dan alhamdulillah mendapat respon dari beliau, karena beliau pada waktu itu menjadi sebagai atau tokoh masyarakat atau anggota dewan provinsi mereka di Banggar anggaran. Beliau menganggarkan Masjid Al Jamaah ini di rencana anggaran tahun itu sekitar 2007 itu, dan alhamdulillah tercapai niat itu sehingga menjadi masjid yang seperti sekarang ini. Untuk pertanyaan keempat, apa perubahan yang terjadi setelah direnovasi? Ya, jelas kalau setelah direnovasi, jelas dampaknya kepada jamaah ataupun kepada masyarakat sekitar, di mana mereka juga memiliki atau menginginkan suatu tempat ibadah yang lebih nyaman, lebih indah, sehingga mereka bisa khusyuk dalam pelaksanaan sholat 5 waktunya, bahkan menjadi kebanggaan bagi jamaah sekitar ini, karena dengan masjid yang bahkan saat ini kan difasilitasi oleh AC yang jumlah 13 dalam. Iya Pak. Saya lihat juga. Ya, mereka lebih nyaman lagi, sejuk di dalam. Bahkan mereka juga kalau misalnya pada bulan-bulan Ramadan, mereka masih baring-baring ketika setelah selesai sholat zuhur, istirahat, karena mereka ini kan kasihan pedagang tuh. Iya. Oh iya. Jadi mereka mengambil waktu itu sedikit untuk baring-baring. Oke, baik. Pertanyaan yang kelima, apakah masjid ini terkena dampak selama pandemi COVID-19 dan bagaimana kondisi masjid saat ini? Kalau kita berbicara COVID, pasti itu dampaknya semua kita mengalaminya, dari sisi mana saja kita mengalami. Kaitannya dengan masjid ini, di masjid kita mengikuti aturan pemerintah. Karena ini juga kan masjid pemerintah, masjid besar itu masjid besar Kecamatan Flores Selatan, berarti masjid pemerintah yang menjadi juga contoh bagi masjid yang lain. Seperti kita masjid besar, kita kiblatnya ke Masjid Agung. Apa yang dilakukan oleh Masjid Agung, kita juga melakukan. Masjid Agung melakukan itu bahwa pada waktu itu, pada saat COVID 2019 ya, juga hanya tidak diizinkan untuk mau sholat di masjid, dilaksanakan di rumah saja kan. Yang terdengar di masjid itu hanya suara azan dan iqamat, dan itu pun dilakukan oleh marbot saja pada waktu itu, jadi bukan oleh jamaah umum. Alhamdulillah jamaah juga mengerti dengan himbauan pemerintah ini, dengan para pengurus yang mereka juga saling menerima, jadi dilakukan itu. Jadi pada waktu itu yang sholat di masjid hanya para marbot saja. Kemudian berjalan waktunya lagi, bisa masuk di masjid, tapi bersyarat harus memakai masker, harus menjaga jarak, menyediakan tempat cuci tangan, pakai apa namanya ini? Nah, ini apa ya, cek suhu. Kita lakukan semuanya, dan jamaah pun menerima itu. Dan alhamdulillah sekarang kan sudah bebas lagi kan, tidak lagi aturannya, kecuali tetap kita memakai masker, menjaga jarak kita sudah tidak lagi, tapi tetap pakai masker. Dan itu dilakukan. Kita sering menghimbau, karena juga pemerintah meminta kepada kita untuk bisa membantu menyampaikan himbauan-himbauan COVID itu melalui corong masjid. Nah, kita lakukan seperti itu. Dan kita sudah bebas, kita sudah lagi menghadapi bulan Ramadan. Insya Allah kita bisa beribadah dengan nyaman, tidak lagi berjarak.
ya kita ibadah kita lebih sempurna. Walaupun kita masih belajar, kita mengharapkan kesempurnaan sholat itu ya. Barangkali ya. Baiklah Pak Ustadz, terima kasih atas waktu yang telah diberikan dan sudah berkenan untuk kami tanya-tanya. Baiklah teman-teman, sekian dari kunjungan kami di Masjid Al-Jamaah. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.